begini, saya mau tanya sama saudara, kalau gitu saya minta meja kecil aja di atas. Saya mau tanya sama saudara, menurut saudara kenapa Tuhan bikin Abraham susah? Ada yang mau teriak balik ke saya? Kenapa Tuhan bikin Abraham susah? Kenapa enggak Tuhan janjikan dia punya Ishak, terus dia pulang, minggu depan dia coba, ngerti coba ya? Enggak perlu dijelaskan kan Bapak Ibu? Enggak ada anak kecil kan? Dia coba langsung tokcer jadi. Terus Sarah lari-lari datang sama Abraham, pap, dia bawa test pack. You would not believe it. Papi masih gak percaya deh. Ini mami positif. Kenapa gak begitu? Harus lama sampai Sarah frustasi. Sarah sampai bilang, Pap, mungkin yang dijanjiin jadi bapak itu papi. Tapi maminya bukan Eke. Makanya ini ada hambaku Hagar. Mungkin maminya DE yang masih muda. Kalau Sarah nggak frustasi, pasti Hagar nggak ditawarkan, betul nggak? Mungkin karena Abraham penuh dengan iman, tiap malam dia bilang, Mam, kita harus melakukan perintah Tuhan. Walaupun susah buat untuk orang umur 80-an sebenarnya. Mencoba. Cuman Sarah udah capek. Karena Abraham malam-malam terus, mah. Ada ibu-ibu yang capek ditol-tol bapak, mah. Pusing, sakit kepala. Karena survei membuktikan alasan paling sering istri menolak mencoba melakukan perintah Tuhan untuk memenuhi dan menaklukkan bumi adalah yang pertama capek. Suami yang istrinya sering alasan capek, jangan angkat tangan. Pusing, capek, lagi dapat. Padahal udah menopause masih bisa dapat. Ini ketawanya kencang kelihatannya ini masalah pendeta sama semua ya. Ya. Besok harus bangun pagi, you name it gitu ya. Dan makanya kalau kita lihat realita daripada apa yang mereka hadapi, sebenarnya mereka susah payah. Menurut saudara kenapa Tuhan biarkan mereka susah? Makanya kemarin saya bilang pada waktu thank you. Waktu kemarin ayat yang saya baca di Kejadian pasal ke-17, waktu Tuhan berjanji sama, saya minjem Kellen deh. Sekarang Kellen jadi Abraham dulu ya. Nanti saya mau pakai dia jadi Ishak juga, jadi naik sini aja. Ini ketua panitianya saudara, kalau saudara belum tahu yang ganteng. Cuman konon saya dengar nggak lagi single. Udah di scout katanya, udah jadi calon menantu orang, jadi ya. Saudara tahu calon menantu siapa? Oh ternyata bocorannya udah banyak. Oke, anyway. Dia kalau jadi Abraham seandainya, di ayat keempat kemarin kita baca, kalau menghadap ke sana. Tuhan bilang, I will make you father. Aku akan jadikan kamu bapak. Kemarin kita udah bahas, realita itu nggak mendukung. Udah tua, istrinya menopause, sudah mati haid, dan lain sebagainya. Tapi Alkitab berkata dia percaya. I will make you father. Kemudian Tuhan ganti namanya dari Abraham jadi Abraham. Kemudian Tuhan setelah ganti namanya, Tuhan bilang, I have made you father. Aku sudah menetapkan kamu, aku sudah bikin kamu jadi bapak. Nah, secara realita jasmani, nggak mungkin dengan namanya diganti dia langsung jadi bapak. Karena minimal perlu 9 bulan 10 hari untuk dia jadi bapak. Secara jasmani. Itu pun dengan syarat nanti malam dia langsung melakukan pencobaan, nanti malam langsung tokcer, ya, dan 3 bulan kemudian Sarah teriak-teriak, Papi, aku positif kan gitu. Baru 9 bulan 10 hari kemudian realitanya dia jadi bapak. Cuma kalau Tuhan bilang aku sudah menjadikan engkau bapak, Tuhan pasti nggak berbohong. Karena kalau Tuhan berjanji dia pasti menepati janjinya. Dan tidak ada seorang pun kita berani menuduh Tuhan berbohong. Waktu Tuhan bilang, I have made you, aku sudah jadikan kau bapak. Nah saya pernah mendengar sebuah penjelasan teologi yang nempel dengan saya sampai detik ini. Dikatakan karena Allah itu El Shaddai dan dia adalah Allah yang lintas ruang dan waktu.
Allah setelah berjanji sama Abraham, Allah bisa meninggalkan Abraham pergi ke masa depannya. Karena Abraham tidak bisa pergi ke masa depannya karena dia dibatasi oleh ruang dan waktu. Allah pergi ke masa depannya, menciptakan masa depannya. Dan bahkan Allah pergi ke kekekalan dan berkata, Abraham, aku sudah jadikan engkau bapa. Abraham belum sampai di situ. Karena dia adalah Alfa dan Omega at the same time. Dia adalah yang dahulu, sekarang, dan selama-lamanya pada waktu yang bersamaan. Allah bisa lakukan itu, Abraham gak bisa. Masih ada jarak antara Abraham dengan penggenapan janjinya. Sama seperti kemarin kita bahas bahwa Tuhan sudah terangnya sudah datang. Dia sudah ingin kita bersinar dan kita sudah ditetapkan untuk bersinar. Dia berjanji dan dia ya dan amin. Gereja ditetapkan untuk lebih daripada pemenang. Gak ada keraguan. However, kita masih harus melewati realita. Bergumul dengan izin, bergumul dengan bahan bangunan, bergumul dengan orang-orang yang kita gembalakan. That's the reality. Dan realita Abraham lebih berat daripada yang dibayangkan. Dia masih harus menjalani realitanya. Kalau langsung malam itu berhasil, itu pun perlu 9 bulan 10 hari. Dan Alkitab kita mencatat itu lebih lama daripada 9 bulan 10 hari. Dan di tengah-tengah itu Sarah nyerah. Dan Tuhan harus menampakkan diri pada Sarah. Itu bilang, don't you laugh, lo jangan ketawa. Sudah tahu Alkitab kita mencatat, Sarah ketawa. Bukan Ike kali, Tuhan bilang, diam. Yang ketawa-ketawa, kamu mamanya. Pertanyaannya kembali, judul saya, mengapa? Saya akan lanjut hari ini. Terima kasih dulu kepada Bapak Abraham. Nanti sebentar lagi saya panggil kamu jadi Ishak. Saudara masih ikut berpikir dengan saya? Oke, mari kita masuk ke kisah berikutnya yang saya akan jadikan bagian daripada Abraham juga. Kisah berikutnya akan menjadi acuan kita hari ini untuk berpikir mengapa Tuhan izinkan. Nanti kita jawab, mengapa Tuhan izinkan Abraham. Kejadian 22 dan saya berharap Tuhan menjawab pertanyaan saudara supaya saudara tidak gagal paham. Mengapa Tuhan mengizinkan saudara menjalani apa yang saudara jalani. Kejadian 22 ayat 1 sampai ke 5 dan saya akan selesaikan nanti di ayat ke-14. Kemarin 7 ayat, pagi ini double portion, 14 ayat. Ayat pertama sampai ke-5 berkata seperti ini, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. God tested Abraham. Sebenarnya bukan mencobai untuk jatuh, Tuhan menguji Abraham. Berapa banyak kita setuju kalau sekolah bagus harus ada ujiannya. Jadi murid itu belajar perlu diuji enggak? Bayangkan saudara punya anak, terus ada teman saudara bilang, Jeng, Mas, mau masukin sekolah anak, ini masuk sekolah situ aja. Bagus sekolahnya. Kenapa bagus? Gak ada ujiannya, gak ada naik kelasnya, gak ada tesnya, pokoknya lancar jaya. Saudara mau gak masukin anak yang ke sekolah yang seperti itu? Sekolah seperti itu gak mungkin kita mau kirimkan anak kita. Karena kita mau anak kita melewati proses untuk mereka menjadi apa yang kita inginkan mereka jadi. Dikatakan Allah mencoba, God tested Abraham. Tuhan menguji Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firmannya, ambillah anakmu yang tunggal itu, ini fast forward. Setelah Abraham berjuang, akhirnya anaknya lahir. Ya, ini setelah sekian lama. Kita nanti cerita kembali ke kisah tadi. Tapi ini kita maju dulu. Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi. Ya iyalah, susah payah dapatnya tahu. Yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Titik. Ayat berikutnya, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Saya berhenti dulu sebentar. Menurut saudara, Abraham tidur enggak? Walaupun ayatnya bilang bangunlah Abraham. Menurut saudara, kalau saudara jadi Abraham, malam itu dia tidur enggak?
Kemungkinan besar belum tidur. Kenapa belum tidur Bapak Ibu? Kenapa nggak tidur Bapak Ibu? Sama seperti Bapak Ibu yang mikirin pelayanan. Gak bisa tidur. Walaupun ayat saya tadi dikatakan keesokan paginya bangunlah dia pagi-pagi. Menurut saya, ini penafsiran, bukan pernyataan. Gak tidur ya. Gimana bisa tidur? Sayangnya dia gak ikut retreat sinode JKI. Kalau enggak dia dengar khotbah tentang mengapa, karena malam itu tema dia di kepala. Kenapa? Ini maksud lo. Enggak ngerti. Ini dapat ya udah susah. Katanya gue bakal jadi bapak. Ini disuruh bunuh. Ini menurut saya dia belum tidur malam hari itu. Dikatakan pagi-pagi, saya baca dari screen aja kalau boleh. Boleh nggak? Biar saya nggak usah naik. Ayatnya tadi teman-teman. Nah, keesokan pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana. Masih yang tadi, masih ayat 3 masih. Masih ayat 3, guys. Ya. Ia memasang pelana, keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga, 3 hari jalan saudara. Pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Oke, ayat keempat atau ayat kelima berikutnya. Next. Ayat kelima. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, ke Gunung Moria yang Tuhan perintahkan. Kami akan sembahyang. We are going to worship. Kata menyembah menurut theologian pertama kali muncul di sini. We are going to worship. Akan menyembah Tuhan. Sesudah itu yang menarik sekali dia bilang gini, sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Dia nggak bilang sesudah itu aku akan kembali kepadamu. Sementara di otaknya dia tahu sebenarnya yang bakal balik most likely aku. Bukan kami, tapi menarik sekali dia bilang sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Menurut saya di sini sudah ada pernyataan iman. Saya lompat dulu ke depan sebentar. Istilah El Shaddai kemarin Tuhan perkenalkan diri kepada Abraham waktu dia berjanji Abraham bakal jadi bapak. Padahal mustahil, karena istrinya sudah mati haid. Dia sudah tua. Tapi nama Jehovah Jireh justru Tuhan perkenalkan pada Abraham di akhir daripada kisah ini. Karena Tuhan yang menyediakan muncul di akhir daripada kisah ini, yang mana kita semua tahu bahwa Tuhan menyediakan domba. Tentunya ini nggak seru karena kita tahu Ishak nggak jadi mati. Ini kayak nonton film ceritanya udah tahu. Oke? Tapi kan kita masih pura-pura belum tahu nih. Ya kan? Tuhan memperkenalkan Jehovah Jireh, aku menyediakan. Tapi Abraham pada waktu dia bilang kami akan kembali, dia nggak tahu bakal Tuhan menyediakan apa enggak. Menurut saudara, dia tebak Tuhan itu main-mainan atau dia yakin Tuhan serius tapi dia juga yakin Tuhan itu mampu untuk menyediakan dan Tuhan itu mampu melakukan apa saja. Dia nggak bisa menyelami apa yang ada di pikiran Tuhan memaksa dia melakukan ini. Padahal Tuhan punya janji. Dia nggak bisa menghubungkan realita dengan janji. Cuma dia bilang daripada gue pusing, gue jalanin mungkin satu langkah demi satu langkah. Karena seringkali dalam pergumulan saya juga gak bisa ngerti. Katanya begini, kenapa begini? Gak nyambung Tuhan, gak ngerti. Udah deh, aku gak mau mikirin karena otakku terbatas. Aku jalanin aja, one step at a time. Satu langkah demi satu langkah. Di depan mata, tak jalanin wis. Udah itu aja dulu. Biar terjadilah
apa yang Tuhan kehendaki. Cuma selamanya aku jalan, aku tahu aku nggak mau keluar dari jalan pintas ini. Aku nggak mau meragukan kebaikan Tuhan. Dia katakan bahwa kami akan kembali. Lanjut kalau boleh ayatnya. Lalu Abraham memikulkan kayu korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama, nggak dicatat berapa lama lagi setelah 3 hari mereka jalan. Berapa lama lagi dia jalan dengan anak ini. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya di tengah jalan itu. Bapa, atau bahasa Jakartanya papi, atau dad, atau abah, apapun juga istilah yang saudara panggil sayang kepada ayah. Abraham menjawab, ya anakku, bertanyalah iya Ishak. Di sini sudah ada api, di sini sudah ada kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Saya mau tanya kalau sudah jadi bapak, kira-kira perasaan saudara pada saat itu seperti apa? Anak saudara tanya. Udah semalaman gak tidur? Saya gak yakin Abraham bisa jawab dengan kata-kata pada waktu itu. Saya gak yakin dia bisa. Saya aja bukan Abraham, saya gak pernah disuruh kasih anak aja. Seringkali baca kisah ini pikir, wow, apa yang harus dia lewati itu gak mudah. Saya yakin mungkin hancur, galau, gagal paham. Saya gak tahu apakah ada rasa kesal juga sama Tuhan. Kadang-kadang kita itu frustasi itu kecampur antara kesal, capek, bingung. Itu menggambarkan perasaan saudara menghadapi apapun yang sudah hadapi sebagai realita dalam kehidupan. Dan Abraham sedang ada dalam keadaan seperti itu. Next. Ayat berikutnya kalau boleh. Lalu saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba. Menurut saya pernyataan iman lagi sih. Bukan bohong sih. Tipis antara saudara rasa dia coba bohongi anaknya, atau dia menyatakan iman. Nanti saudara yang menentukan dia bohong atau dia menyatakan iman. Nanti saudara tentuin sendiri. Oke? Saya akan kasih ilustrasinya sebentar, karena saya akan minta Bapak Abraham tadi menjelma jadi anaknya, jadi Ishak sebentar lagi. Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Kemudian demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Berapa lama lagi kita nggak tahu mereka jalan. Kalau jalannya jauh, saudara bayangkan the silent moment they have to walk through together. Semakin lama, semakin Ishak bisa lihat rasa galau dan sedih dan bimbang dan takut dan sedih dari bapaknya. Nanti saya balik ke momen ini sebentar. Sampailah mereka, kalau cepat, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Saudara susun sendiri teologi saudara, mezbahnya setinggi apa. Saya cuma pinjam mezbah JKI setinggi ini. Oke, saudara Google sendiri batunya berapa banyak, kayunya berapa banyak. Saudara tentukan sendiri. Ini kira-kira mezbahnya JKI yang dipakai oleh Abraham. Dia menyusun mezbah, disusunnyalah kayu, diikatnyalah Ishak. Saya minta Ishak sekarang. Kasih tepuk tangan buat Ishak. Ada yang bilang, tadi itu dia bapaknya. Tadi, sekarang dia anaknya, Ishak. Sini Ishak. Oke. Saya nggak tahu Ishak yang dibawa Abraham setinggi apa. Saya nggak tahu. Bisa setinggi ini, tadi yang nyanyi, yang praise worship udah, tadi yang kecil udah ke belakang. Bisa juga segitu, saya nggak tahu. Tergantung berapa banyak kayu yang bapaknya bawa. Tergantung berapa besar mezbahnya. Menurut saya, badannya nggak kecil-kecil amat. Karena nggak mungkin kayunya sedikit, betul nggak saudara?
lumayan. Jadi, nah yang teologian silahkan dibahas lebih jauh. Umurnya 15, 16, 27, ada yang bilang 30, terserah. Oke, buat saya nggak terlalu masalah. Tapi yang pasti dia bisa angkat kayu. Oke, sekarang saya masuk ke bagian diikatnya lah tangan anaknya. Saya mau tanya, waktu mau ngikat, ini anak diam, mikir, bertanya ulang, apa lawan? Ayo coba ngomong sama saya teman-teman. Kalau saudara jadi dia, katanya, sini kamu. Tadi Dedi bilang Allah akan menyediakan. Allah akan menyediakan domba. Lah kenapa yang diikat gue? Kalau ini anak menuduh bapaknya bohong, bisa ngelawan nggak? Sekarang saya fast forward dulu, kalau dia diikat. Kira-kira kalau saudara ikat kakinya sama tangannya doang atau kaki sama tangan? Kalau di Idul Adha, dia tiduran, betul gak? Kaki sama tangan diikat bareng, supaya gak bisa kabur. Kaki sama tangannya diikat bareng. Nah kalau dia diikat bareng, ukuran badannya bisa ngangkat kayu. Kira-kira Opa Abraham bakal kuat ngangkat dia naikin ke situ gak? Talk to me, come on. Mungkin nggak dia bisa naik ke situ? Gak mungkin. Kalau dia di lantai, Bapak Abraham nggak bakal bisa angkat. Dia akan mikir. Mungkin dia akan bilang, nak, tolong bantu Papa. Kamu naik sendiri, tiduran. Pisaunya dipinggirin dulu. Kamu tiduran, karena baru diikat. Mungkin nggak saudara? Mungkin nggak? Nggak ada jaminan, ini penafsiran versi saya. Nah sekarang saya mau tanya, ini anak dijanjikan, Tuhan menyediakan. Realita adalah dia yang diikat. Saya bersyukur, Tuhan izinkan Abraham lewatin itu semua. Menurut saya, ini saya kasih bocoran dulu baru saya balik. Saya nggak mau tahan rahasianya sejauh itu. Menurut saya Tuhan izinkan Abraham lewatin ini. Karena Tuhan mau mengajarkan kepada anak ini. Apa artinya takut sama Tuhan. Karena bapaknya cuma bisa bawa pisau sama api. Udah nggak kuat ngangkat kayu. Dan baru pada waktu, tadinya saya mau minta Pak Meyanto yang memperagakan Abraham. Tadinya mau minta Pak Mei, tapi saya nggak tega. Karena Alkitab saya mencatat, lanjut dulu ayatnya. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya setelah diikat. Mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tapi berserulah malaikat dari Tuhan dari langit, Abraham sautnya, ya Tuhan, next. Sampai ayat 14 sih, saya selesaikan dulu ayatnya. Jangan bunuh anak itu, jangan kau apa-apakan dia, sebab perhatikan, telah kuketahui kapan? Sekarang. Pada waktu kapan? Saya nggak tahu di sini, di sini, di sini, di sini. Sekarang itu di sini, di sini, di sini, di sini, nggak tahu. Tapi telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Now I know. Menurut saudara waktu malam Tuhan kasih perintah. Waktu pagi Abraham berangkat. Waktu Abraham bilang sama bujangnya, kalian di sini, kami mau pergi sembahyang, kami akan kembali. Waktu anaknya tanya, Dad,
mana dombanya, dia bilang Tuhan akan menyediakan. Menurut saudara, Tuhan sudah bisa tahu kesiapan, keteguhan, niat dan kejujuran Abraham untuk taat enggak? Bisa. Karena dia bisa lihat hati, dari hari pertama Tuhan tahu. Kenapa? Mengapa? Judulnya bukan kenapa, mengapa? Tuhan tetap biarkan dia lewatin itu semua. Kalau itu hanya untuk menguji ketaatan Abraham, gak perlu susah payah. Baru Tuhan ngomong, terus Abraham dalam hati bilang, ya, Tuhan bilang, udah cukup, besok gak usah lagi, gue udah tahu. Karena semua yang Abraham lewatin itu, menurut saya, untuk sang anak, bukan untuk bapaknya. It is a parenting lesson. Kalau cuma untuk nguji takutnya Abraham, gak perlu susah-susah 3 hari jalan sudah. Hari pertama langkah ke-7 Tuhan udah bilang, udah pulang aja. Kamu terlalu tua untuk naik gunung. Aku udah ngerti kok kamu serius. 3 hari, bujangnya ditinggal, anaknya disuruh angkat kayu, ikat susah-susah. Sepanjang mereka berdua, anak ini belajar untuk merasakan rasa sakit bapaknya. Bergumul untuk takut sama Tuhannya. Kalau dia nggak lihat rasa sakit bapaknya, dia nggak pernah ngerti rasa takut sama Tuhan itu seperti apa. Banyak anak-anak Tuhan bilang cinta Tuhan, tapi nggak takut sama Tuhan, saudara. Cinta Tuhan is one thing. Takut sama Tuhan is another thing. Dia belajar untuk takut sama Tuhan. Melakukan sesuatu yang tidak masuk di akal. Takut. Taat sebenarnya. Bukan afraid of God. Fear of God bicara soal respect. Hormat. Aku gak ngerti kenapa Tuhan suruh. Gak masuk di akal. Bahkan sepertinya kontradiksi sama janjinya. Janji aku punya jadi bapak, anak cuma 1 disuruh korbanin. Gak ngerti. Mengapa? Gak ngerti. But I'm just gonna do it. Karena aku takut sama dia. Anak ini lihat. Sepanjang jalan, sepanjang semua proses. Kalau dia mau memberontak, saya yakin waktu mau diikat. Alkitab kita akan berbunyi beda. Waktu mau diikat, anak itu kemudian marah sama bapaknya. Karena ternyata selama perjalanan ini, bapaknya berbohong kepadanya. Berkata kalau Tuhan akan menyediakan, ternyata dia dijebak untuk menjadi korban. Karena sampai detik itu belum ada Jehovah Jireh. Sampai detik itu domba belum muncul, saudara. Tapi sampai sejauh itu dia terbaring di situ dan dia taat. Baru setelah itu mereka lihat domba. Jehovah Jireh diperkenalkan. Banyak hal yang kita lewati. Kadangkala kita cuma lihat dari perspektif kita. What if? What if? Bagaimana kalau Tuhan mau izinkan kau lewati? Karena ada orang-orang di sekitar saudara, anak saudara, keluarga saudara, jemaat saudara, pemimpin-pemimpin saudara yang Tuhan sedang persiapkan. Dan Tuhan sedang membawa mereka melihat apa yang sudah lakukan. Dan apa yang sudah lewati. Dan bagaimana saudara melewati apa yang sudah lewati. Supaya mereka mengenal Tuhan yang engkau takuti dan engkau hormati dan engkau bilang engkau cintai. Tuhan bilang, sekarang aku tahu. Kalau kamu takut sama Tuhan. Saya nggak tahu, ini teori saya. Kalau seandainya Hagar gak diusir, dan Ismail punya kesempatan tinggal di rumah besar bersama dengan Ishak, dengan Abraham. Anak itu jadi apa saya nggak tahu. Karena dia besar tanpa bapak. Dia besar, tumbuh besar
mamanya tertolak, diusir. Karena dari hatimu, hidupmu mengalir. Kita sedang berdoa untuk sebuah generasi yang baru, saudara. Indonesia sedang menuju Indonesia emas dan ada generasi emas yang kita harapkan. Generasi yang muncul. Tapi generasi yang muncul ini tidak akan kuat kalau bukan karena Anda dan saya. Waktu Tuhan ciptakan bumi ini, Tuhan percayakan bumi ini kepada manusia. Dan dikatakan Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Oleh sebab itu mereka harus menjadi satu. Untuk memenuhi dan menaklukkan bumi. Tuhan gak dirikan perusahaan buat Adam untuk mengelola aset bumi ini. Tuhan berikan Adam pernikahan. Untuk anak-anak Abraham bisa atau untuk anak-anak Adam dan Hawa bisa menaklukkan bumi. Pernikahan Adam dan Hawa yang jadi kunci. Oleh sebab itu belum pernah dalam kehidupan saya pelayanan selama ini melihat bahwa identitas seorang laki-laki dan seorang perempuan mengalami goncangan separah sekarang. Sekarang kata ganti dia laki-laki dan perempuan udah begitu nggak jelas dalam bahasa Inggrisnya, pronouns-nya nggak begitu jelas lagi. Udah ada 30-an lebih kata ganti orang ketiga laki-laki dan perempuan. Mereka bisa bilang aku bukan lagi he, aku bukan lagi she, aku bisa they, aku bisa them, aku bisa it. Confusing, membingungkan. Kenapa? Karena untuk bisa menghancurkan potensi generasi muda ini bisa menaklukkan bumi, yang perlu dikacaukan identitasnya. Kalau dia nggak tahu lagi dia siapa laki-laki, dia perempuan, maka pernikahan tidak lagi antara satu laki-laki dengan satu perempuan yang menjadi satu. Kalau tidak lagi pernikahan jadi satu, maka anak-anak yang tidak lahir dan besar di keluarga yang utuh di mana bapaknya bertanggung jawab, maka generasi itu akan hancur. Oleh sebab itu gereja Tuhan punya tanggung jawab yang sangat besar. Pernikahan saudara punya tanggung jawab yang sangat besar. Anak-anak saudara adalah jemaat saudara yang paling utama. Sebelum saudara melayani anak-anak orang lain. Saya sering kali katakan kalau anak-anak saya tidak saya layani terlebih dahulu, saya nggak punya kewajiban melayani orang lain. Saya anak pendeta saudara. Anak pendeta paling banyak jadi korban. Persaingan antara jemaat dan Tuhan dengan mereka. Tuhan lebih penting, jemaat lebih penting, kita ini nggak penting. Kalau itu yang terjadi, maka iblis berhasil menghancurkan generasi berikutnya, anak-anak kita. Kalau sudah setuju, menurut saya, Abraham diizinkan itu semua terjadi. Karena Tuhan sedang mempersiapkan Ishak untuk menjadi anak perjanjian yang takut kepada Tuhan. Dia belajar melihat bagaimana bapaknya belajar taat walaupun belum paham. Sampai akhirnya dia tahu bahwa Tuhan pasti menyediakan. Dia melewati itu semua. Sudah belajar sesuatu? Ucapkan terima kasih buat Kellen yang udah lama tidur. Sini. Saya minta tim praise and worship karena saya hampir selesai. Roma 12 ayat 1, ayat saya yang terakhir. Berkata seperti ini, saya minta teman-teman multimedia siapkan video yang kemarin, dan foto yang kemarin ada, nanti sebentar lagi saya kasih clue, saya akan minta ditunjukkan sebentar lagi. Roma 12 ayat 1 berkata seperti ini, saudara-saudara saya bacakan terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Allah sangat baik kepada kita, ada amin? Walaupun saudara mengalami apa yang mungkin secara realita, tidak semudah itu untuk dipahami. Allah sangat baik kepada kita. Itu sebabnya Paulus bilang saya minta dengan sangat supaya kalian mempersembahkan dirimu sebagai suatu korban hidup yang khusus untuk Allah. Dan yang menyenangkan hatinya. Ibadatmu kepada Allah seharusnya demikian. Janganlah ikuti norma-norma dunia ini, biarkan Allah membuat pribadimu menjadi baru, supaya kalian berubah dan dengan demikian kalian sanggup mengetahui kemauan Allah, yaitu apa yang baik dan yang menyenangkan hatinya dan yang sempurna. Tuhan minta perubahan dan cara hidup kita itu sebagai korban yang hidup. Di Idul Adha, saya lihat diikat dulu di bawah.
Karena Idul Adha nggak dibakar. Ya kan? Kalau Idul Adha kan nggak dibakar. Kalau di dalam persembahan Yahudi dibakar. Korban itu dibunuh dulu. Saya nggak tahu kalau Yahudi itu dibunuhnya di atas mezbah atau di bawah. Tadi kan kita udah bahas. Tapi dibakarnya setelah dia dibunuh. Dia udah mati. Tuhan bilang lewat Paulus, kita disuruh jadi korban yang hidup. Korban yang hidup lebih susah daripada korban yang mati. We are a living sacrifice. Keputusan saudara dan saya Senin sampai Sabtu, bukan di atas mimbar, adalah korban yang hidup. Keputusan yang kita ambil melawan norma-norma hidup, keputusan-keputusan hidup. Tidak cari jalan pintas, tidak cari jalan yang gampang. Terus percaya dan melangkah walaupun belum paham, apalagi gagal paham. Nah sekarang saya mau tanya, saya ingin tutup dengan kisah tadi. Menurut saudara, kalau Abraham tidak diizinkan Tuhan susah mengenal El Shaddai, mungkin nggak dia akan bisa taat sehingga bisa kenal Jehovah Jireh? Saudara jawab sendiri. Kalau dia tidak melewati latihan susah untuk dapat Ishak, mungkin dia nggak punya modal untuk takut sama Tuhan, untuk bisa melakukan apa yang harus dia lakukan. Nah kalau dia tidak melakukan itu, Ishak tidak akan bisa meneruskan iman dan ketaatan. Seperti yang Tuhan rencanakan dan inginkan. Masuk di akal? Itu tebakan saya. Saudara nggak bisa lihat sejarah dan kehidupan kita ini hanya singkat. Terus melihat sedikit lebih luas. Saudara dan saya dikasih kesempatan untuk menaburkan benih bagi generasi yang akan datang. Saya ingin tutup dengan kesaksian kisah seorang jemaat kami. Dia bernama Yusi Hutagalung. Waktu saya berkhotbah tentang mengapa dalam konteks yang berbeda, saya bilang sama jemaat waktu itu, seringkali rasa sakitmu adalah kesempatan Tuhan yang izinkan engkau lewati. Mungkin untuk menjadi jawaban bagi orang lain. Yusi pada waktu itu sudah 7 tahun harus cuci darah seminggu 2 kali. Karena gagal ginjal. Yusi Hutagalung, anggota Komsel Lenteng Agung 1 di JPCC. Kisah dia baru saya dengar minggu lalu, karena dia bersaksi. Di gereja kami banyak sekali kisah seperti dia. Ini bukan saya kumpulkan, ini baru minggu lalu saya dengar kisah dia. Dan karena ada di HP saya kirim ke panitia. Minggu lalu dia bersaksi dan ketua Komselnya cerita sama saya. 3 tahun yang lalu, di tahun ke-7 dia bertanya, Tuhan kenapa aku gak sembuh? Mendingan ambil hidupku deh. Tiap minggu 2 kali cuci darah, 5 jam 1 kali. Apalagi artinya hidup ini? Buat apa aku hidup? Toh aku dalam Engkau, ambillah aku kembali. Tapi karena waktu hari Minggu itu bicara soal rasa sakit kita, apa yang kita gumuli seringkali Tuhan izinkan karena Tuhan mau memberkati orang lain. Dia berkata hari itu dia berdamai dengan keadaannya dan mengangkat wajahnya untuk mencari Tuhan. Untuk bertanya apa yang Tuhan bisa lakukan. Sejak 3 tahun yang lalu dia memulai sebuah pelayanan yang bernama sebutir telur untuk beribu pengharapan. Dia bilang for the first time minggu itu dia pergi ke hemodialisis center. Dia tidak lagi tenggelam dalam kesedihan dan pertanyaannya mengapa dia menjalani. Dia mulai bertanya apa yang saya bisa lakukan waktu saya ada di sini. Dia mulai melihat begitu banyak anak-anak yang ada di situ pakai alat yang sama, patch yang sama karena patch yang mereka pakai itu permanen. Karena tinggal dicolokin setiap kali mereka pergi, seminggu 2 kali. Dia mulai lihat pergumulan yang ada sehingga dia katakan bahwa anak-anak itu perlu asam amino, perlu protein karena setiap kali cuci darah mereka kehilangan begitu banyak gizi, ruangannya begitu dingin. Jadi telur yang panas yang dia rebus di rumah dia taruh di kotak penjaga panas itu bisa memberikan kasih sukacita. Dan sejak itu Komsel mereka terus melayani bukan lagi di tempat di mana Yusi Hutagalung
melakukan cuci darah seminggu 2 kali, dan pelayanan mereka mulai berkembang di beberapa komsel bersama-sama memberkati begitu banyak hemodialisis center di Jakarta. Ini bukan kisah besar, tapi saya pikir cuma hanya sekedar menjadi inspirasi apa yang Tuhan bisa lakukan melalui kehidupan kita. Kadangkala perjalanan yang tidak kita sangka-sangka. Sometimes the thing that is holding you back is all in your head. Kadangkala yang menghalangi kita untuk bisa lari, untuk maju, semuanya itu ada di kepala kita saja. Bukan realita yang seperti seberat itu dalam kehidupan kita. Saya nggak tahu apa yang saudara sedang gumuli. Doa saya Roh Kudus memberikan kemerdekaan hari ini. Karena saudara melangkah maju hari ini. Bolehkah kita bangkit berdiri bersama-sama?